Sebagai usaha dalam meningkatkan nilai maturitas SPIP Kota Jogja, tahun 2023 ini, Inspektorat akan melakukan penilaian level maturitas SPIP pada setiap OPD untuk memberikan proyeksi nilai SPIP terintegrasi yang meliputi unsur SPIP, MRI, dan IEPK, di mana akan memunculkan nilai maturitas SPIP masing-masing OPD, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai panduan untuk melakukan pembinaan peningkatan kualitas pengendalian intern di tahun berikutnya. Untuk menetapkan standar, mekanisme, dan proses penilaian mandiri oleh manajemen dan penjaminan kualitas oleh APIP, BPKP telah merumuskannya dalam kertas kerja dan ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi dengan komponen penilaian meliputi penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan. Pada video ini, akan dijelaskan mekanisme pengisian kertas kerja penilaian maturitas SPIP tingkat OPD yang merupakan penyederhanaan kertas kerja standar dari BPKP dengan beberapa penyesuaian untuk menilai maturitas SPIP masing-masing OPD tanpa mengubah substansinya. Kertas kerja ini dapat digunakan oleh tim PK maupun PM sebagai alat bantu dan backup data apabila aplikasi eSPIP yang sedang dikembangkan BPKP mengalami kendala. Dalam kertas kerja ini ada 10 form yang terdiri dari 1 form daftar tim penilai, 3 kertas kerja utama, 4 kertas kerja penyimpulan, dan 2 panduan pengerjaan. Dari 10 form tersebut, tim PM dan PK hanya perlu mengerjakan form daftar tim, 3 kertas kerja utama, ditambah 1 kertas kerja penyimpulan yang diisi jika ada kasus korupsi. Setelah mengisi kertas kerja utama, kertas kerja penyimpulan yang ada akan otomatis terisi. Pada masing-masing kertas kerja menunjukkan kolom warna merah muda untuk penilaian mandiri tim PM dan warna biru untuk kolom penjaminan kualitas tim PK. Langkah pertama, buka form pembentukan tim. Masukkan data tim PM dan PK sesuai bukti dukung. Kemudian, buka kertas kerja penetapan tujuan. Isi kolom warna kuning dari sasaran strategis Pemda sampai kolom nilai anggaran sesuai bukti dukungnya. Setelah itu, lakukan penilaian untuk kualitas sasaran OPD sampai kualitas subkegiatan pada kolom yang telah disediakan untuk tim PM dan PK. Langkah selanjutnya, buka kertas kerja struktur dan proses. Pada form Stru-Pro ini, Anda akan menilai 4 indikator pencapaian tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Lakukan penilaian masing-masing parameter berdasarkan panduan penilaian yang terdapat pada kolom uraian kriteria dengan nilai kriteria tertinggi yaitu level A sama dengan 5 sampai yang terendah yaitu level E sama dengan 1. Penilaian bukti dukung ini bersifat akumulatif, sehingga jika mengisikan nilai 3, maka bukti dukung pada level di bawahnya sudah harus terpenuhi. Anda juga bisa menggunakan panduan bukti dukung yang ada pada form panduan untuk lebih memperjelas uraian level kriteria maupun bukti dukung yang diperlukan. Kolom keterangan bukti dukung diisi dengan uraian atau tautan bukti dukung yang disampaikan oleh tim PM dan yang dapat diterima tim PK pada kolom penjaminan kualitas. Kolom keterangan hasil PK diisi jika ada keterangan tambahan yang perlu diketahui tim PM. Apabila dalam periode penilaian terjadi kasus korupsi, aktifkan kolom penalti pada K-Kalip 2. Langkah terakhir, buka kertas kerja pencapaian tujuan. Isi kolom warna kuning dari sasaran strategis OPD sampai target tahun sebelumnya. Kemudian, lakukan penilaian atas capaian outcome dan output dengan mengisi realisasi sasaran strategis OPD dan realisasi subkegiatan. Anda dapat melihat hasil penilaian unsur-unsur SPIP terintegrasi OPD dari tim PM maupun PK pada K-Kalip SPIP.
Dengan ini, proses pengisian kertas kerja SPIP telah selesai. Untuk mengunduh manual book mekanisme pengisian kertas kerja ini, Anda dapat mengunjungi website Inspektorat Pemkot Yogyakarta pada menu Materi Pembelajaran. Yuk, pahami prosedur penilaiannya sehingga dapat memberikan saran perbaikan untuk mendorong penyelenggaraan SPIP agar tidak hanya menjadi sekedar kewajiban, namun sebuah kebutuhan bagi organisasi.